akan menjelaskan bab tentang respirasi. Respirasi yaitu suatu proses biokimia yang dimulai dari pengambilan oksigen atau oksidasi, di mana sel-sel organisme memperoleh sebuah energi dengan menggabungkan oksigen dan glukosa atau memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Kemudian menghasilkan pelepasan karbon dioksida, air, dan ATP atau adenosin trifosfat. Dalam fisiologi, respirasi didefinisikan juga sebagai pergerakan oksigen dari udara luar ke dalam sel dalam jaringan dan transport karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu satu, respirasi luar yang merupakan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. 2. Respirasi dalam yang merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara dilakukan dengan dua cara pernafasan, yaitu 1. Respirasi atau pernapasan dada yang termasuk otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut. 2. Tulang rusuk terangkat ke atas. 3. Rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Yang kedua yaitu respirasi atau pernafasan perut yang terdiri dari otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Yang kedua diafragma datar, dan yang ketiga volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Proses kimiawi respirasi pada tubuh manusia. 1. Pembuangan karbon dioksida dari paru-paru sama dengan H plus HCO3 ke H2CO3 ke H2 plus CO2. Yang kedua, pengikatan oksigen oleh hemoglobin, yaitu Hb plus O2 atau oksigen ke HbO2. Yang ketiga, pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel, yaitu HbO2 ke Hb plus O2 atau oksigen. Yang keempat, yaitu pengangkutan karbon dioksida di dalam tubuh, yaitu CO2 sama dengan karbon dioksida plus H2O ke H2 plus CO2. Alat-alat pernafasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan dari proses pernafasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernafas terjadi pelepasan energi. Sistem pernafasan pada manusia terdiri atas 1 hidung, 2 faring, 3 trakea, 4 bronkus, 5 bronkiolus, dan 6 paru-paru. Alat-alat pernafasan pada manusia. 1. Rongga hidung atau cavum nasalis. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau yang dinamakan kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Pada permukaan hidung, terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Kedua yaitu faring atau tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan atau nasofarinks pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofarinks pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau tekak tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan.
Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonasi untuk suara percakapan. Yang ketiga yaitu batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau toraks. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Batang tenggorok atau trakea terletak di sebelah depan kerongkongan. Keempat yaitu pangkal tenggorokan atau laring. Laring yaitu suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea, di depan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis sendiri terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diseliputi oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Yang kelima yaitu cabang batang tenggorokan atau bronkus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus menuju paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan atau bronkus primer bercabang menjadi tiga bronkus lobaris atau bronkus sekunder. Sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi dua bronkiolus. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler darah, dalam alveolus inilah oksigen dan udara berdifusi ke dalam darah. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. 6 yaitu paru-paru pulmo. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmo dexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung paru-paru disebut pleura dalam pleura visceralis, dan selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar. Pleura atau pleura parietalis, paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Ini sistem pernafasan. Bagian sistem pernafasan yaitu kavum nasi, faring, laring, trakea, karina, bronkus principalis, bronkus lobaris, bronkus segmentalis, bronkiolus terminalis, bronkiolus respiratorius, saccus alveolus, ductus alveolus, alveoli. Setelah ada 3 lobus yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Sinistra ada 2 lobus yaitu lobus superior dan lobus inferior. 1 hidung, 2 alat penghindu, 3 sinus paranasal, 4 faring, 5 laring, 6 trakea, 7 bronkus, 8 bronkiolus, 9 bronkiolus, bronkiolus respiratorius, 10 ductus alveolaris, 11 alveolus, dan 12 pleura. Di sistem pernafasan di sistem respirasi ada 5 fisiologi ventilasi paru, 2 fisiologi kendali bersarafan pada pernafasan, 3 pengaturan aktivitas, 4 pengendalian kimiawi pernafasan, dan 5 pengangkutan oksigen ke jaringan. Semua pernafasan pada manusia dapat digolongkan menjadi 2, yaitu 1 pernafasan dada dan 2 pernafasan perut. Di pernafasan, cepat atau lambatnya frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu 1 usia, 2 jenis kelamin, 3 suhu tubuh, 4 posisi atau kedudukan tubuh, 5 aktivitas. Gangguan pada sistem respirasi ada 5 yaitu 1 emfisema, 2 asma, 3 tuberkulosis atau TBC, 4 influenza atau flu, yang kelima yaitu kanker paru-paru.
Kesimpulannya yaitu respirasi adalah suatu proses pertukaran gas oksigen atau O2 dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang harus dibutuhkan oleh tubuh. Alat pernafasan setiap makhluk hidup tidaklah sama. Pada hewan, vertebrata memiliki alat pernafasan dan mekanisme pernafasan yang berbeda dengan hewan vertebrata. Pernafasan ada dua jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat, akibatnya volume rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada membuat tekanan dalam dada mengecil dan paru-paru mengembang. Pada saat itu, paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru. Udara masuk. Sebaliknya, saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk turun. Akibatnya, volume rongga dada mengecil sehingga tekanan di dalamnya pun naik. Pada keadaan ini, paru-paru mengempis sehingga udara keluar. Pada pernafasan perut terjadi karena pergerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya, udara masuk ke dalam paru-paru. Saat otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula. Saat itu, rongga dada menyempit, menggorong paru-paru sehingga mengempis. Selanjutnya, udara dari paru-paru akan keluar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.